amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Amma ba'd. Para hadirin kajian online lewat Facebook, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang telah membangunkan kita dari tidur kita karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini juga kita menyempatkan waktu kita untuk duduk mendengarkan nasihat, baik nasihat dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita dari tabungan kebaikan dengan judul membantu seorang muslim atau memudahkan kesusahan seorang muslim. Oleh sebab itu, kebaikan yang bisa kita hadapkan di hadapan saudara kita itu banyak sekali. Amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita itu banyak sekali. Salah satu di antara kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan ini memudahkan jalannya manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta fi 'amalihi lam yusri' bihi nasabuhu." Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya ke surga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan turun kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk Allah yang sangat mulia. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak dapat dicapai atau dikejar oleh nasabnya. Para jamaah sekalian, sebagaimana yang tadi yang saya sampaikan bahwasanya kebaikan yang bisa kita lakukan sehingga saudara kita ini bisa mendapatkan kebaikan
atau dia bisa menempuh jalan itu sehingga dia jauh dari kesusahan-kesusahan dunia, apalagi kesusahan akhirat, adalah dengan ilmu. Kalau kita mengajarkan seseorang ilmu, berarti kita berusaha melepaskan saudara kita dari kebodohan. Kita berusaha melepaskan saudara kita dari gelapnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengajarkan ilmu kepada saudara-saudara kita, mengajak saudara kita kepada ilmu, berarti kita berusaha untuk menghilangkan kesedihan dia, kesusahan dia, kegelapan dia pada hari kiamat. Di mana kita sudah mengetahui bahwasanya hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Apabila kita membaca hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, bagaimana manusia pada waktu itu pusing dengan melihat hari kiamat. Sehingga disebutkan dalam riwayat bahwa ada seorang ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya. Dia sangat sayang sama anaknya. Dia sangat mengharapkan anaknya menjadi anak yang dewasa. Namun tatkala dia melihat bumi ini bergoncang, melihat gunung ini berterbangan, langit semuanya runtuh, maka dia bergegas melempar anaknya, membuang anaknya dari susuannya. Kemudian dia berkata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Padahal sesungguhnya yang terjadi itu adalah hari kiamat. Bayangkan seorang ibu-ibu yang sangat sayang sama anaknya sedang menyusui, dia lemparkan anaknya bagaikan bantal. Seolah-olah tidak ada rasa kasih sayang sama anaknya karena dahsyatnya hari kiamat. Itu baru satu contoh, belum contoh-contoh yang lainnya. Oleh karena itu, apabila seorang berjalan menuju ilmu, dia datang ke majelis ilmu, dia duduk mendengarkan nasihat Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling indah kita tempuh sehingga kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, ini adalah jalan surga. Ini adalah taman-taman surga. Orang yang duduk mendengarkan nasihat berarti dia telah mempersiapkan dirinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dia meluangkan waktunya sedikit untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau kalau dia beragama Islam namun dia tidak paham tentang agamanya. Dia tidak mau beragama Islam kalau dia tidak tahu tentang agamanya. Karena apabila kita melihat kondisi kaum muslimin pada zaman sekarang ini sangat mengerikan, sangat memprihatinkan. Saudara kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun mereka tidak tahu tentang agamanya. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Padahal kita harus meluangkan waktu, tidak semua, ya. Kita harus meluangkan sedikit waktu kita untuk ilmu. Bukan semua waktu kita untuk ilmu, tidak. Berikan sedikit. Berikan waktu. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita pada hari kiamat. Karena orang yang menuntut ilmu, atau kenapa kita menuntut ilmu? Yang pertama adalah menjauhkan diri kita dari kebodohan. Ya. Kenapa kita menuntut ilmu? Kenapa kita ikut kajian? Kenapa kita ikut ngaji? Karena tujuannya adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita. Sebab seorang apabila dia belajar tentang ilmu, berarti dia ingin mengetahui mana perkara yang halal,
dan mana perkara yang haram. Di dalam kehidupan kita terkadang kita melakukan perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita. Kita tidak paham ini haram apa ini halal. Apalagi perkara-perkara yang syubhat. Kita tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Sehingga kita terjatuh ke dalam perbuatan yang haram, terjatuh ke dalam perbuatan syubhat akibat kita tidak paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari ilmu karena kita kasihan terhadap diri kita terjatuh ke dalam neraka jahanam. Seseorang dia belajar berarti dia berusaha untuk masuk ke dalam surga dan dia menjauhkan dirinya dari neraka jahanam. Karena orang-orang yang menuntut ilmu lah yang tahu tentang jalan-jalan menuju surga dan jalan-jalan menuju neraka jahanam. Orang yang berilmu, orang yang mengetahui, orang yang belajar. Sebab seseorang apabila dia tidak belajar, maka dia tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka jahanam. Nah, oleh sebab itu dengan belajar ini membangkitkan semangat kita untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila dia belajar, dia meluangkan waktunya, sebahagian waktunya untuk mencari ilmu setiap hari, berarti dia ingin mengetahui jalan yang benar. Dia ingin mengetahui jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengetahui jalan di situ ada malaikat mendoakan dia. Dan dia tidak mau dia belajar, dia ngaji, dia ikut kajian, dia mendengarkan nasihat karena dia tidak mau terjatuh ke dalam neraka jahanam. Dia tidak mau terjatuh ke dalam kesesatan. Dia tidak mau terjatuh dalam kesalahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan semangat kepada umatnya bahwasanya jalan surga itu mudah dengan cara kita menuntut ilmu. Dengan cara kita menuntut ilmu. Oleh sebab itu, jalan-jalan menuju surga itu banyak sekali. Banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah belajar ilmu. Terus menerus melaksanakan amal soleh. Banyak berzikir kepada Allah. Membaca Al-Quran. Dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita ingin mencapai surga, tidak semudah itu. Ada syarat-syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di dunia ini apabila ingin bermuamalah dengan manusia, maka terkadang ada syarat-syarat yang dipenuhi apabila kita ingin bergaul, bermuamalah dengan seseorang. Kalian mau ke bank, maka di situ nanti ada syarat apabila ingin meminjam duit di bank. Kalian ingin meminjam barang seseorang, maka terkadang diberikan syarat. Demikian juga apabila seorang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus memenuhi syarat. Dia harus memenuhi syarat. Apa syaratnya seorang ingin masuk surga? Yaitu dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar." Bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik. Dengan sebab itu, seseorang apabila ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bertauhid. Ini syaratnya. Syaratnya apabila seseorang ingin masuk ke dalam surga, dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang dia berbuat syirik, dia haji, dia berbuat syirik, maka hajinya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji ini adalah amal soleh. Melaksanakan ibadah haji amal soleh. Tetapi apabila bercampur dengan kesyirikan, maka amal soleh ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal soleh yang kita lakukan ini tidak mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Seorang melaksanakan sholat, tetapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat yang dia lakukan ini merupakan amal soleh, ini adalah kebaikan. Namun apabila dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang dia lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal soleh yang dia lakukan ini, sholat yang dia lakukan ini tidak mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dia membangun masjid. Dia membangun masjid yang sangat besar, yang harganya sekitar 1 triliun. 1 triliun sangat besar. Dia membangun masjid sendirian sebanyak 1 triliun. Tetapi dia berbuat syirik kepada Allah, dia menyekutukan Allah, dia beribadah kepada selain Allah, dia meyakini sesuatu yang bisa menyelamatkan manusia dari segala mara bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah atau amal soleh yang dia lakukan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berbuat syirik kepada Allah. Berarti amal soleh dia membangun masjid tidak mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang sangat rajin memberikan makan kepada manusia, membantu tentang kekurangan kemiskinan manusia. Ini adalah amal soleh. Ini adalah kebaikan. Ini adalah amalan-amalan yang mengantar kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ini ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beribadah kepada selain Allah, kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti amalan soleh kita memberikan makan kepada orang-orang miskin, membantu orang-orang yang lemah dalam masalah ekonomi mereka, ini tidak mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang menghalangi kita menuju surga Allah, masuk ke dalam surga Allah, yaitu syirik. Oleh karena itu ulama menjelaskan bahwa syarat seseorang apabila ingin masuk surga, dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menghilangkan dari hati mereka keyakinan yang batil, keyakinan yang salah, yang menyimpan dari akidah yang benar. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk apa? Untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang masalah tauhid, terutama tentang masalah akidah. Karena ini adalah syarat yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak
manusia di dunia ini telah jatuh ke dalam kesyirikan. Disebabkan karena mereka tidak tahu. Disebabkan karena mereka tidak tahu. Dia tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Terutama kaum muslimin banyak sekali yang jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mereka menjauhkan dirinya dari ilmu. Mereka menjauhkan dirinya dari para ulama. Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Itu ilmu. Ilmu adalah perkataan Allah. Ilmu adalah perkataan Rasul, perkataan Nabi. Ilmu adalah perkataan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berniat bahwasanya saya harus meluangkan waktu saya dalam sehari ada ilmu yang masuk ke dalam hati saya. Jangan sampai dalam satu hari tidak ada ilmu yang masuk pada kita. Ini adalah kerugian bagi kita. Jangan sampai kita dipanggil oleh Allah, jangan sampai kita mati, meninggal dunia dalam keadaan tidak paham terhadap agama kita. Seseorang apabila dia belajar, semakin dia tahu dirinya bahwa dia adalah bodoh. Ulama besar, ya, ulama yang sangat terkenal, dia mengatakan dirinya bahwa dia adalah bodoh, belum paham. Sehingga dia terus belajar, dia terus menggali agama Allah Subhanahu wa taala. Dia terus membaca. Bagaimana dengan kita? Kita bukan ulama, bukan orang terkenal dalam keilmuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus lebih semangat. Ya. Kalau para ulama saja yang meluangkan waktunya setiap hari dengan ilmu, dia membaca, dia menulis, dia menghafal setiap hari, dia merasa bodoh. Bagaimana dengan kita yang pekerjaan kita bertumpuk-tumpuk, yang tidak pernah habis, kecuali kematian yang menjemput kita baru habis urusan dunia kita. Tapi kenapa kita susah untuk mau mendengarkan? Kenapa hati kita susah untuk mau belajar? Padahal ini adalah demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Luangkan waktu kita. Kalau pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pedagang yang sangat berhasil, Abdurrahman bin Auf, dia menginfakkan hartanya karena hartanya sangat banyak. Dan dia pun senantiasa belajar kepada Nabi SAW. Padahal dia adalah seorang pengusaha besar. Bagaimana dengan kita? Kita pengusaha. Tapi kita harus menjadi pengusaha muslim, pengusaha mukmin yang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut semua waktu kita untuk ilmu, tidak. Tapi sebahagian waktu kita gunakan untuk ilmu. Karena seseorang apabila dia mendekatkan dirinya kepada ilmu, berarti dia sangat dekat dengan surga. Berarti dia berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya sekedar ilmu, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang kita tuntut ini tidak mengajak kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia hafal Quran? Berapa banyak manusia hafal Quran tapi dia tidak bertauhid kepada Allah, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada manfaat ilmu dia, karena ilmu ini, amal soleh ini tidak mengajak dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menentang Allah Subhanahu wa taala padahal dia hafal Quran. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berusaha dalam hidup kita ini untuk selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Karena ilmu ini adalah kebaikan.
kita mengajarkan ilmu kepada seseorang, berarti orang itu kita menghilangkan kesusahan dia dari kesusahan dunia, kegelapan dunia, apalagi kegelapan hari kemudian. Ilmu ini adalah kebaikan. Apabila kita ajarkan kepada manusia, berarti manusia ini tahu tentang mana halal, mana haram. Dia tahu mana syirik, mana tauhid. Kalau kita mengajarkan manusia tentang ilmu, berarti kita berusaha mengajarkan manusia mana yang baik, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang salah. Mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Dengan kita mengajarkan ilmu kepada manusia, kita tahu ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW dan ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu, manusia tidak akan bisa tahu tentang masalah ini kecuali dia duduk dengan ahli ilmu. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, tidak rugi kita mendengarkan nasihat pada pagi hari ini. Kita akan bisa memperbaiki diri kita. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang suatu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah dan mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh mereka rahmat, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika, kemudian dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisi makhluknya yang sangat mulia di hadapan para malaikat. Jadi ini apabila seseorang sedang menuntut ilmu, mempelajari kebaikan ini, agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 perkara, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 perkara kepada orang yang seperti ini, yaitu yang duduk mendengarkan nasihat, duduk di majelis ilmu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ketenangan. Seseorang apabila dia duduk di majelis ilmu, maka hati mereka menjadi tenang. Hati mereka menjadi bahagia. Seseorang apabila dia mencari harta yang banyak, mencari dolar, mencari rial, mencari rupiah yang sangat banyak, tetapi apabila dia tidak duduk di majelis ilmu, dia tidak ada kemauan untuk duduk di majelis ilmu, maka hati mereka hampa. Dan ini pengakuan orang-orang yang pengusaha sukses. Saya tidak merasakan ketenangan ketika saya mencari harta yang banyak, tapi saya tidak mendekatkan diri saya kepada Allah. Tetapi setelah saya duduk di majelis ilmu, saya tahu tentang masalah agama Allah, baru saya sadar bahwa harta yang saya kumpulkan ini akan saya tinggalkan. Harta yang sangat banyak ini saya tinggalkan. Sementara ilmu yang saya pelajari inilah yang akan mengantarkan saya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa, ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, coba kita aktivitas kita bekerja setiap hari, kemudian kita luangkan waktu kita untuk belajar. Di situ pasti ada ketenangan. Jiwa kita merasakan ketenangan. Kalau kita mencari ilmu ini karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada yang lainnya, maka disinilah pentingnya keikhlasan dalam beramal. Amalan apa saja yang kita lakukan, pekerjaan apa saja yang kita lakukan, kita harus melaksanakan dengan ikhlas. Insya Allah kita akan terdorong, terbawa
kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dia akan diliputi oleh rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rahmat. Orang-orang yang duduk mendengarkan nasihat, duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rahmat. Allah merahmati mereka. Sementara Nabi SAW memerintahkan kepada kita sekalian untuk memohon kepada Allah tentang rahmatnya. Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman irhamni. Wahai yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha pemberi rahmat, rahmati aku, kasihani aku. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang-orang yang duduk mendengarkan nasihat. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi oleh malaikat. Alangkah bahagianya kita, alangkah nikmatnya kita apabila kita selalu dikelilingi oleh malaikat setiap hari. Karena malaikat itu selalu berbuat baik kepada manusia. Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan manusia. Malaikat juga ditugaskan oleh Allah untuk mencatat keburukan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala apabila kita duduk di majelis ilmu mendengarkan nasihat, dicatat oleh malaikat sebagai amal kebaikan karena kita duduk mendengarkan ilmu Subhanahu wa taala. Dengan kita mendengarkan ilmu, duduk di majelis ilmu, berarti kita memperberat amal kebaikan kita pada timbangan kebaikan pada hari kiamat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah sejak dia ciptakan sampai hari kiamat, tidak pernah dia membantah Allah. Tidak pernah dia menolak perintah Allah. Tidak pernah melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat. Kita berbahagia karena malaikat ada di samping kanan kita, ada di kiri kita, ada di belakang kita, ada di depan kita. Tetapi alangkah celakanya manusia itu apabila dia dikelilingi oleh jin, oleh syaitan, yang senantiasa mengajak mereka untuk berbuat keburukan, mendorong mereka untuk berbuat maksiat, yang membisikkan ke dalam hati mereka agar dia senantiasa menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Tak usah ngaji, gak usah dengarkan nasihat, mendingan kau pergi tidur. Ya. Tidak usah dengar nasihat, ya. Apalagi nasihat lewat Facebook, nggak usah. Nasihat lewat Zoom, nggak usah. Nasihat lewat Google Meet, nggak usah. Mendingan pergi tidur, mendingan pergi cari duit. Ya. Semuanya ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Karena syaitan yang telah mengiringi kehidupan kita. Maka celakalah orang-orang yang dikelilingi mereka oleh syaitan. Sehingga hati mereka senantiasa sedih, hati mereka senantiasa galau, disebabkan karena mereka dikelilingi oleh syaitan. Maka berbahagialah kita kalau malaikat yang mengelilingi kita, makhluk yang sangat suci, makhluk yang sangat mulia. Kemudian yang keempat yang didapatkan oleh orang-orang yang duduk mendengarkan nasihat,
berjalan menuju majelis-majelis ilmu, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka di hadapan makhluk yang sangat mulia, yaitu para malaikat. Nama kita disebut oleh Allah di langit yang ketujuh. Nama kita diangkat oleh Allah ke atas di tempat yang sangat mulia. Kemudian di tempat yang mulia itu diperdengarkan oleh Allah di hadapan makhluknya yang sangat mulia, di hadapan para malaikat. Nikmat, kita bangga punya nama disebut oleh Allah. Yang menyebutkan ini siapa? Allah Al-Jabbar, Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Bari, Al-Wasi'. Dialah yang menyebutkan nama kita. Kita terkadang bangga disebut nama kita oleh Pak Lurah. Ini baru Pak Lurah. Kita bangga disebut nama kita di hadapan RW. Kita bangga di hadapan RW, bukan di hadapan dunia. Di hadapan RW disebut-sebut nama kita oleh siapa? Oleh Pak Lurah. Bagaimana kalau presiden yang menyebut nama kita di hadapan bangsa Indonesia? Kita sangat bangga. Bagaimana kalau nama kita disebut oleh siapa? Oleh Allah di hadapan makhluk yang sangat mulia, para malaikat. Nikmat sekali. Maukah kita disebut-sebut nama kita oleh Allah? Jangan tinggalkan ilmu. Selalu bersemangat untuk mendekat dengan ilmu. Selalu semangat. Jangan menjauh dari ilmu, karena seseorang apabila dia menjauh dari ilmu, maka hati mereka ditutup oleh Allah dari kebenaran. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, kemudian dia menuju kepada ilmu Allah. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sudah mau mendengar. Saya sering mendengarkan dari saudara-saudara kita, tadinya dia bergelumuran dengan maksiat. Setiap hari dia berbuat maksiat, kemudian Allah berikan hidayah, lalu dia sedikit demi sedikit dia belajar tentang agama Allah. Dia tinggalkan maksiat, kemudian dia mencari rezeki yang halal dan mendekatkan dirinya dengan ilmu. Mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ilmu. Sering saya mendengarkan seorang pengusaha, dia berkata bahwasanya saya mulai belajar sedikit demi sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Sering saya mendengar ada seorang karyawan mulai mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ilmu, belajar sedikit demi sedikit. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak manusia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Tidak ada semangat untuk menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk belajar, sehingga kita bisa terjauh dari segala macam kemungkaran, segala macam maksiat, dan kita menetapkan atau berusaha berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, 4 perkara ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. 4 perkara ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kekhususan orang-orang yang orang mukmin yang senantiasa mendekatkan dirinya dengan ilmu. Saya ulang, yang pertama yang didapatkan bagi orang-orang yang mendengarkan nasihat, mendatangi majelis ilmu, turun kepada mereka ketenangan. Hati mereka tenang. Kemudian yang kedua, dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyayangi kita, kita akan senantiasa
mendapatkan kebaikan kemanapun kita pergi. Kita senantiasa mendapatkan kebaikan kemanapun kita pergi karena kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun kita pergi, kita disayangi, dicintai oleh manusia karena kita dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, kita diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Nikmat yang sangat besar. Kalau dalam kehidupan kita dikelilingi oleh malaikat, malaikat senantiasa menyertai kita. Kemudian keempat, indah sekali nama kita disebut-sebut oleh Allah. Oh, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nama kita. Ini adalah suatu kebaikan. Oleh karena itu, bersemangatlah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dengan apa? Dengan ilmu. Kalau seseorang belum mau mendengarkan ilmu, berusaha sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit nanti kita akan mencintai ilmu itu. Kalau kita sudah mencintai ilmu itu, maka kita senantiasa berusaha untuk hadir di majelis ilmu. Bukan berarti kita hadir di majelis ilmu, kita mencintai ilmu. Pekerjaan dunia kita tinggalkan, tidak. Tetap kita melaksanakan ilmu itu, pekerjaan dunia itu, dan tidak kita tinggalkan masalah ilmu. Oleh sebab itu, ilmu ini akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pelajaran kita tentang masalah tabungan kebaikan yang senantiasa kita membantu saudara kita menghilangkan kesusahan mereka di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, misalnya seorang mengidap penyakit kulit yang menurut medis tidak boleh terkena air, apakah termasuk yang memperbolehkan tayamum? Bagaimana penjelasan mengenai sakit yang sampai membolehkan tayamum pada keterangan mengenai hal-hal yang membolehkan atau membatalkan tayamum? Tayamum adalah pengganti wudu. Salat kita tidak sah apabila tidak berwudu. Apabila ada orang dia salat, ada air lalu dia tayamum, maka salatnya batal, tidak sah. Tayamum ini adalah pengganti wudu apabila tidak kita mendapatkan air. Itu yang pertama. Yang kedua, tayamum ini berlaku apabila di dalam tubuh kita ada penyakit. Di tangan kita ada penyakit yang apabila kena air maka bertambah parah penyakit itu. Di muka kita ada penyakit yang apabila kena air maka bertambah penyakit yang diderita oleh wajah kita. Di kaki kita ada penyakit yang kena air maka bertambah parah. Maka meninggalkan yang mudaratnya lebih besar, kemudian kita mengambil yang lebih ringan. Maka disitulah diperintahkan kita untuk apa? Bertayamum. Diperintahkan kita untuk bertayamum sebagai pengganti wudu. Ya. Tayamum ini dilakukan pada saat darurat. Pada saat tidak mendapatkan air, darurat. Maka kita bertayamum dengan debu atau tanah. Yang kedua, darurat apabila tubuh kita ini kena penyakit, maka tidak kita melaksanakan berwudu ini sekalipun ada air karena menghilangkan kemudaratan yang ada pada kita. Kalau kita berwudu dengan memakai air, maka bertambah parah kulit kita. Makanya pernah pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang ada penyakit
ya, luka di kepalanya. Maka dia berkata kepada seseorang, adakah peluang bagi saya untuk tayamum, tidak perlu mandi, tidak perlu kena air? Maka orang ini berkata, tidak, harus mandi. Maka orang ini mandi. Setelah dia mandi, mati. Setelah mandi dia mati. Di sini menunjukkan bahwasanya tayamum itu digunakan pada saat darurat. Tidak boleh digunakan kalau tidak ada darurat. Ini saja tentang masalah tayamum. Untuk pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seorang suami meminta izin kepada istrinya untuk berpoligami, tapi sang istri tidak menyetujuinya karena tidak diberi izin, suami malah berzina. Pertanyaannya, apakah sang istri ikut mendapatkan dosa sebab perbuatan zina suaminya? Iya. Wah, ini masalah besar. Ya. Tapi masalah ringan bagi orang-orang yang beriman. Masalah poligami, ya. Dan inilah yang paling banyak tidak diketahui oleh para lelaki dan tidak diketahui oleh para wanita. Masalah poligami. Poligami ini adalah sesuatu perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, dan dipraktikkan oleh para sahabatnya. Masalah poligami ini telah ditentang banyak oleh orang-orang kafir dan juga ditentang banyak oleh kaum muslimin dan muslimat. Dan bahkan masalah poligami ini banyak ditentang oleh orang-orang yang ngaji. Banyak ditentang oleh akhwat yang sudah ngaji, yang kata dia, saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada Rasulullah SAW. Masalah poligami ini tetap hukumnya ada sampai hari kiamat. Tidak pernah dibatalkan oleh kebencian seseorang. Masalah poligami ini terus ada sampai hari kiamat. Sekalipun manusia semuanya tidak mau memberikan izin. Oleh karena itu, seorang laki-laki apabila ingin berpoligami, dia harus banyak berpikir sebelum dia berpoligami. Apakah dia sudah sanggup untuk berbuat adil? Di sini berbuat adil nanti di sini perlu pembahasan yang panjang. Ya. Dia harus sanggup memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Kalau dia sanggup ini, silahkan. Tidak wajib, tapi silahkan. Poligami itu tidak wajib, tapi dibolehkan. Kalau memenuhi syarat-syarat tadi, dibolehkan. Namun apabila seseorang laki-laki, dia tidak sanggup melakukan semuanya ini, satu itu lebih baik. Istri kita itu satu lebih baik. Kemudian, seorang wanita, apabila seseorang berbicara tentang poligami, maka hatinya harus bergembira. Hatinya dia harus bergembira, tidak boleh marah karena ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Kemudian pertanyaan tadi, bagaimana kalau seorang suami meminta izin kepada istrinya untuk berpoligami, kemudian tidak diizinkan, lalu dia berzina? Ini adalah kebodohan. Laki-laki ini telah melakukan satu kebodohan, kesalahan. Kenapa berzina? Apakah dengan tidak diizinkan untuk menikah jalan yang terbaik berzina? Bukan. Bukan jalan yang terbaik. Kemudian apakah seorang istri mendapatkan dosa karena dia tidak merelakan suaminya untuk menikah, lalu suaminya berbuat zina? Pertama, ini adalah kesalahan siapa? Sang suami. Tetapi di antara penyebabnya
adalah sang istri yang akhirnya istri pun ikut andil dalam masalah ini. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk menjadi wanita muslimah yang benar, yang kalau suaminya mau menikah jangan marah, ya. Para ibu-ibu sekalian, jangan marah sama saya, ya. Karena ini hanya saya menjelaskan tentang bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan masalah ini. Kalau kita marah berarti kita marah kepada Allah, marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, masalah poligami adalah masalah yang sangat perlu dibahas, ya, karena banyaknya kaum muslimin belum paham tentang masalah ini. Ya, kemudian selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah guru agama yang mengajar dengan sistem digaji, misal per minggu 2 juta rupiah, apakah masih mendapatkan pahala? Apa ulangi? Apakah guru agama yang mengajar dengan sistem digaji, misal per minggu 2 juta rupiah, apakah itu masih mendapatkan pahala? Pertama, ketika kita mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mengharapkan ganjaran. Tapi kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seorang pengajar ketika dia mengajarkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dia harus mencari pekerjaan yang lain, sehingga dia tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Namun ketika seorang dia meminta untuk mengajarkan atau anak-anaknya diajarkan atau dia diajarkan, jangan mengatur sang pengajar, karena dia harus mencari rezeki di jalan lain. Dia harus mengatur kita. Maka guru agama harus mengatur orang yang diajarkan, bukan orang yang mengajarkan mengatur ahli agama, karena dia mengkhususkan dirinya untuk mengajar dan juga ada waktu lain bagi dia untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Oleh sebab itu, apabila seseorang seumpama sekolah, ya, dia mengajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dia meluangkan waktunya di situ, kemudian santri disuruh membayar karena untuk gaji gurunya, maka ini dibolehkan karena ini kemaslahatan, ya. Kalau tidak ada guru yang mau mengajarkan, meluangkan waktunya 24 jam mengajarkan anak-anak kita, maka anak kita tidak bisa belajar. Karena guru ini juga tidak mau diatur waktunya dengan jam sekian kamu harus mengajar, karena dia juga harus jam sekian dia harus pergi bekerja. Oleh karena itu asalnya mengajarkan agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita diajak untuk bekerja, mengajar, kemudian diberikan gaji, ya, lalu kita tinggalkan pekerjaan dunia kita hanya khusus untuk ini, maka ini tetap lillah, masih tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu adalah kita diajak untuk mengajar agama Allah, lalu kita berkata harus saya digaji sekian. Nah, inilah yang akan hilang pahalanya. Ya. Silahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haruskah kita hijrah ketika berada di lingkungan yang membuat hati kita kotor? Iya. Kalau kita berada di suatu tempat di mana keimanan kita akan hancur kalau berada di tempat itu,
akhlak kita buruk, apabila kita berada di tempat itu, maka kita diperintahkan untuk pindah. Pindah ke tempat lain yang lebih baik. Kalau kita yakin bahwasanya kalau saya tinggal di situ, agama saya runtuh dan akhlak saya rusak, dia harus pindah. Tetapi apabila dia tinggal di tempat itu dan dia tidak terpengaruh, iman mereka dan akhlak mereka tetap baik, maka dia dibolehkan untuk tinggal di situ, untuk mempengaruhi lingkungan itu agar memiliki iman yang kuat dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Saya ulang lagi, kalau seorang tinggal di suatu tempat, lalu dia merasa agamanya akan turun, agamanya lemah, akhlak dia rusak, maka segera pindah. Tetapi apabila dia tinggal di situ, dia mampu melaksanakan agamanya, akhlaknya bahkan bertambah baik, tidak terpengaruh oleh lingkungan itu, bahkan lingkungan itu terpengaruh dengannya, maka jangan pindah. Tetap di situ, karena kita berjalan di atas agama Allah dan berdakwah dengan itu di lingkungan tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana hukumnya orang yang membeli kain kafan untuk menyiapkan kematiannya sendiri, sementara usianya masih muda? Ya. Membeli kain kafan tidak masalah, membeli kain kafan. Ya. Tetapi yang menjadi masalah kalau dia membeli kain kafan lalu dia tidak mau belajar lagi, cuma duduk saja melihat kain kafan, kapan saya mati. Kemudian dia tidak bekerja, melihat kain kafan, kapan saya mati. Ini adalah suatu kesalahan. Yang dimaksud kita mengingat kematian adalah berhati-hati dari melanggar perintah Allah. Itulah yang kita persiapkan. Bukan kain kafan yang kita persiapkan. Yang kita persiapkan untuk mati adalah kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Melaksanakan perintah Nabi, meninggalkan larangan Nabi. Itulah jalan untuk mengingat kematian. Kita banyak beramal soleh, banyak beribadah. Itulah kita mengingat kematian. Kita berusaha meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat. Itulah mengingat kematian. Bukan membeli kain kafan kemudian kain kafan lihat, oh kapan saya mati. Tidak, bukan itu. Tetapi kita persiapkan diri kita untuk mati. Kita persiapkan diri kita untuk mati dengan menuntut ilmu, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, bersedekah, kemudian kita berbuat baik pada manusia, menghilangkan kesusahan manusia, kemudian melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan larangan Rasulullah SAW, ya, meninggalkan yang haram-haram dan syubhat. Itulah persiapan untuk mati. Lalu apakah ada sunnahnya gitu, nyiapin kain kafan? Tidak ada sunnahnya menyiapkan kain kafan, ya, atau menggali lubang kuburan, ya, tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Yang ada sunnahnya adalah persiapkan diri kalian untuk mati dengan amal soleh. Satu lagi kali terakhir. Pertanyaan juga kepacet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sebatang rokok bisa diniatin sebagai pengganti sahur, sebagaimana seteguk air putih? Iya. Sahur dengan rokok bukan sunnah, ya. Sahur dengan makanan atau minuman yang mengenyangkan. Rokok tidak mengenyangkan, bahkan mendatangkan penyakit, ya. Ini kata dokter, ya, bukan kata saya. Kalau mau sahur dengan makanan yang sunnahnya adalah makanan, apakah itu kurma, apakah itu air putih, apakah itu roti, nasi, dan lain sebagainya, itu sahur. Itu menyehatkan. Ini kata Nabi SAW. Adapun rokok, kata dokter, tidak sunnah dan bisa mendatangkan penyakit. Ini kata dokter, ya. Jadi bagaimana? Apakah sholatnya, puasanya sah? Puasanya sah, namun dia menyalahi sunnah, ya, menyalahi sunnah. Karena
Nabi, para sahabatnya, para ulama tidak ada yang sahur dengan rokok. Ya. Nah, mudah-mudahan kajian kita pada subuh hari ini memberikan manfaat kepada kita, menyegarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur apa? Kenyang nggak itu?